Ya Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan agar Engkau dapat membukakan mata kami. Agar Engkau dapat membukakan mata hati kami, telinga kami. Agar ketika kami mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh mendengar suara-Mu. Kami boleh mendengar suara-Mu dengan murni tanpa terganggu oleh kekhawatiran, tanpa terganggu oleh ketakutan, tanpa terganggu oleh pergumulan-pergumulan yang sedang kami alami di dalam kehidupan kami Tuhan. Oh, inilah doa kami Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang membuka hati, mata, telinga kami, agar kami boleh memahami dan boleh disegarkan oleh firman-Mu Tuhan. Inilah doa kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh menyapa kami dengan manis. Dan kiranya Roh Kudus boleh mengurapi kami, pribadi lepas pribadi, agar kami bukan hanya memahami, mendengar dan memahami Tuhan, tetapi kami boleh mengerti isi hati-Mu. Dan apa yang Engkau maksudkan untuk kehidupan kami, dalam melayani-Mu, dalam mengikuti-Mu. Agar kami semakin lama semakin boleh mengerti cara untuk memuliakan-Mu, cara untuk mengasihi-Mu. Bekerjalah di tempat ini pada pagi hari ini. Bekerjalah di setiap pribadi kami Tuhan, agar kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya ambil Alkitab. Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Kita akan lanjut untuk membahas buku Esther. Dan minggu lalu kita sudah belajar bagaimana cerita Esther itu di pasalnya ke-5 dan ke-6 itu adalah sebuah turning point. Sebuah titik balik di mana kita melihat, wah, ini dalam cerita itu biasanya ada turning point. Orang yang baik biasanya dijahatin, tidak mengalami keadilan. Kemudian kita mulai, wah, lihat Tuhan bekerja dan kemudian ada titik balik di cerita ini. Nah, cuma sekarang kita akan melanjutkan cerita ini dan kita melihat apa yang terjadi selanjutnya di Esther pasalnya yang ke-7. Esther pasalnya yang ke-7 kita akan buka bersama-sama dan kita akan membaca. Saya akan membacakan untuk saudara sekalian Esther pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai yang terakhir ayat 10. Esther pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai 10. Lupa tadi Alkitab taruh di mana. Jadi Esther pasalnya yang ke-7. Saya akan baca seluruh kitab Esther. Seluruh kitab pasal 7. Judul yang diberikan oleh Alkitab terjemahan baru di sini adalah Haman diadukan oleh Esther dan dihukum mati. Dari judulnya kita sudah tahu apa yang akan terjadi. Tapi mari kita baca bersama-sama jemaat sekalian. Esther pasalnya yang ke-7 mulai dari ayat yang pertama. Raja datang dengan Haman untuk dijamu oleh Ratu Esther. Pada hari kedua itu, ingat ini sudah hari kedua mereka merayakan Esther merayakan pesta. Pada hari kedua itu sementara minum anggur, raja bertanya lagi kepada Ratu Esther, "Apakah permintaanmu, Ratu Esther? Niscaya itu akan dikabulkan. Apakah keinginanmu?"
Sampai setengah kerajaan pun itu akan dipenuhi. Jawab Ratu Ester, "Ya Raja, jika hamba mendapat kemurahan hati Raja, dan jika baik pada pandangan Raja, karuniakanlah kepada hamba nyawa hamba." Itulah permintaan hamba. Dan nyawa bangsa hamba, itulah keinginan hamba. Karena kami hamba serta bangsa hamba telah dijual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malah petaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Tanya Raja Ahasweros kepada Ratu Ester, "Siapakah orang itu dan di manakah dia yang berniat untuk berbuat demikian?" Jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Haman pun sangat ketakutan di hadapan raja dan ratu. Bangkitlah raja dengan panas hati dari perjamuan anggur itu lalu keluar ke taman istana. Tetapi Haman masih tinggal untuk memohon demi nyawanya kepada Ratu Ester karena ia melihat bahwa raja telah memutuskan untuk mendatangkan celaka atasnya. Ketika raja kembali dari taman istana ke ruang perjamuan anggur, Haman berlutut di sisi dipan tempat Ester berbaring. Raja pun bertitah, "Apakah ia juga hendak menggagahi ratu di dalam istanaku sendiri?" Segera setelah titah raja itu keluar dari mulutnya, mereka menyelubungi muka Haman. Kata Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja, "Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu telah berdiri di dekat rumah Haman 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, gantung dia pada tiang itu." Haman pun digantung pada tiang yang telah disiapkannya untuk Mordekai. Lalu surutlah murka raja. Demikian firman Tuhan. Nah, jemaat sekalian, saya sudah mendengar cukup banyak ya selama saya hidup, sudah cukup banyak teks ini dikhotbahkan. Dan saya rasa ada beberapa hal yang seringkali dilewatkan. Ya, betul, banyak hal yang kita bisa pelajari dari Ester di sini. Tetapi nggak tahu saya pernah atau tidak ya. Rasanya sih saya tidak pernah. Saya tidak pernah melihat cerita ini diceritakan dari perspektifnya Haman. Saya tidak pernah melihat cerita ini atau dikhotbahkan dari perspektifnya Haman. Nah, jemaat sekalian, maka saya mau mengundang jemaat sekalian pada pagi hari ini, walaupun mungkin masih pagi, makan paginya tadi kurang. Saya mengundang jemaat sekalian untuk menggunakan imajinasi untuk kira-kira membayangkan dari perspektif Haman ini apa yang terjadi sampai pada pasal yang ke-7. Nah, saya akan kembali ke pasal-pasal sebelumnya karena ya kita namanya sebagai manusia kita gampang lupa ya. Saya saja udah bawa jas, udah taruh di depan pintu, udah di depan pintu tinggal ambil, lupa. Jadi kita sebagai manusia ya gampang ya kita lupa. Jadi saya akan ke pasal-pasal sebelumnya untuk mengingatkan sedikit, tetapi saya akan menceritakannya dari perspektif dari pandangan Haman. Nah, pertama kita lihat jemaat sekalian, Haman ini dijadikan orang kedua terkuat, yang paling berkuasa di kerajaan Persia itu. Sama seperti Yusuf pada waktu dia dijadikan orang kedua terkuat, yang paling berkuasa di Mesir. Nah, Haman dijadikan orang yang paling berkuasa karena apa? Karena kemungkinan besar diduga raja mempercayai Haman. Haman bisa naik karir dari bawah sampai dia dipercaya sang raja. Akhirnya dia mendapatkan titel sebagai orang kedua paling berkuasa di kerajaan Persia. Nah, jemaat sekalian, kemudian kita lihat di pasal yang ketiga, itu
kita lihat ada sebuah kejadian setelah Haman dianugerahkan posisi ini. Yaitu ketika dia lewat gerbang, dia lewat pintu gerbang, ada seorang yang juga adalah petugas dari kerajaan yang bernama Mordekai. Dia tidak mau bow down. Dia tidak mau menunduk kepada Haman. Nah, ini menarik sekali jemaat sekalian, karena dari satu kejadian ini, dari satu sikap ini, kemudian Haman memutuskan untuk mengeliminasi, membunuh semua orang-orang Yahudi. Nah, jemaat sekalian harus diperhatikan bahwa kerajaan Persia pada waktu ini adalah kerajaan yang sangat multicultural. Banyak bangsa-bangsa lain ada di dalam kerajaan itu. Ini adalah salah satu kerajaan yang paling besar pada waktu itu, pada zaman itu. Jadi kita lihat orang dari satu bangsa dan bangsa lain sangat normal untuk hidup bersamaan. Lumayan mirip seperti kita sekarang. Kita punya mungkin tetangga yang Mexican, kemudian tetangga kiri Mexican, tetangga kanan mungkin German. Kemudian di belakang ada Asian, kemudian di tempat lain juga ada Nigerian. Nah, gitulah. Sangat diverse. Dan di dalam teks-teks yang ditemukan, tidak ada satu bukti pun bahwa di dalam zaman ini orang-orang Yahudi itu dibenci. Tidak ada satu bukti pun di mana orang-orang Yahudi ini berusaha dieliminasi, kecuali karena Haman ini benci kepada satu orang, yaitu Mordekai. Karena Mordekai tidak mau menunduk, karena Mordekai tidak mau menunjukkan hormatnya, Haman memutuskan untuk membunuh semua orang Yahudi. Nah, kemudian kita tahu, kemudian Esther dan Mordekai berpikir dan berdoa tentang bagaimana mereka bisa membantu bangsa Israel. Dan kemudian Haman diundang oleh Ratu Esther untuk ke sebuah pesta. Nah, jemaat sekalian, bukan hanya sebuah pesta, tapi ini adalah pesta yang begitu besar. Memang yang diundang hanya raja dan Haman, tetapi ini adalah pesta yang begitu besar yang tujuannya untuk minum-minum, untuk berbahagia. Ini adalah budaya waktu dulu, ini adalah cara untuk membuat orang bahagia, cara untuk men-celebrate, merayakan, cara untuk orang menghormati. Tapi pada intinya ini adalah cara orang untuk membuat orang-orang yang di pesta itu bahagia. Karena ini sering terjadi, mungkin mereka sering minum-minum, jadi nggak akan jarang kita lihat di Alkitab mereka sampai wah mabuk sampai tidak sadarkan diri ya, mungkin karena mereka terbiasa. Ini sangat mirip jemaat sekalian dengan ketika Daud membawa Uriah pulang dari medan perang dan kemudian dipestakan, diberikan minum-minum. Harapan Daud apa? Dia senang, moodnya bagus supaya dia pulang ke rumahnya untuk bersama dengan Batsheba. Sangat mirip jemaat sekalian. Inti dari pesta ini adalah untuk membuat orang senang. Nah, Haman diundang ke pesta ini sangat senang dong. Apalagi yang diundang hanya raja dan Haman. Wah, ini eksklusif banget. Eksklusif, jadi dia merasa senang. Dia pergi ke pesta senang, dia di dalam pesta senang. Kemudian pulang-pulang, triggered, tertrigger. Jadi marah karena kejadian yang sama. Mordekai tidak mau menunduk. Mordekai tidak mau menghormati dia. Wah, langsung dari emosi yang begitu bahagia itu langsung turun lagi. Langsung marah, langsung sedih. Dan kemudian apa yang Haman lakukan di pasal yang kelima? Dia pulang dan dia memamerkan kehebatannya kepada orang-orang terdekatnya.
Tapi setelah memamerkan, kita lihat apa yang dia katakan. Ini pasal 5 ayat 12. Lagi pula tak seorang pun diminta Ratu Ester untuk datang bersama raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku. Untuk besok pun aku diundangnya bersama raja. Akan tetapi semuanya itu berarti semua kekayaannya, semua kebesarannya, semua kemegahannya, semua tentang anak-anaknya, tentang statusnya, tentang posisinya, bahkan tentang undangan Ester itu pun, semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat Mordekai, orang Yahudi itu, duduk di pintu gerbang istana raja. Wah, jemaat sekalian, ini adalah sebuah kepahitan yang amat sangat. Dia barusan bersenang-senang, dia barusan mengalami sesuatu yang begitu menyenangkan, tetapi hanya dengan satu sikap yang men-trigger dia, mengingatkan kembali kenapa dia ingin membunuh semua orang Yahudi. Dan kemudian di pasal yang selanjutnya, ini kita baca di minggu lalu, di pasal yang selanjutnya kita lihat bagaimana Tuhan membalikkan keadaan. Dan Haman waktu itu di pelataran raja, kemudian dibawa masuk oleh raja. Dan ditanyakan oleh raja, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja hendak beri kehormatan? Wow. Rasanya sebagai Haman diundang masuk. Dan kemudian dipertanyakan hal itu. Wah, pasti rasanya sebagai Haman, this is my time. This is my time for everyone to see. Untuk semua orang bisa melihat kebesaranku, kegagahanku. Semua yang aku telah capai, ini waktunya. Dan singkat cerita, saya tidak akan bahas terlalu banyak karena ini barusan minggu lalu. Singkat cerita, Mordekai lah yang dihormati. Dan yang memberikan penghormatan itu adalah Haman. Kemudian Mordekai kembali ke pintu gerbang istana raja, tetapi Haman tergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan hati sedih dan kepala terselubung. Sedih sekali menjadi Haman. Dan kemudian kita datang ke teks yang sekarang, yang barusan kita baca. Nah, kembali lagi saya ingin menggunakan imajinasi sedikit untuk membayangkan apa yang dialami Haman. Nah, bayangkan dia sedih sekali, dia sudah bercerita dengan istrinya, tetapi kemudian dia datang kembali ke pesta yang kedua. Saya bayangkan dia moodnya mulai naik lagi. Oh, oke, paling tidak saya masih dianggap seseorang oleh raja dan ratu. I'm still somebody. Moodnya mulai naik. Kemudian kira-kira pertengahan maupun agak akhir dari pesta itu, setelah mereka sudah minum-minum, sudah bercerita, sudah bersenang-senang, kemudian datanglah pertanyaan dari raja. Apakah permintaanmu, Ratu Ester? Nah, jemaat sekalian, di sini saya ingin menekankan bahwa pada waktu pesta ini yang benar-benar merayakan pesta ini adalah cuma 3 orang. Ya, memang ada orang-orang yang melayani mereka, tetapi yang merayakan pesta ini hanya 3 orang. Dan di sini kalau kita melihat raja mengatakan Ratu Ester, ini menekankan kembali lagi bahwa ada raja, ratu, dan di bawahnya ada Haman. Ditekankan bahwa Haman adalah orang yang tidak mempunyai kuasa dibandingkan dengan raja dan ratu itu. Dan saya bayangkan Haman duduk di situ setengah-setengah ya mabuk, setengah pokoknya dengan berbahagia. Ketika dia mendengarkan pertanyaan raja, apakah permintaanmu, Ratu Ester? Sampai setengah kerajaan pun itu akan dipenuhi. Dia diingatkan kembali, ratu dan raja masih jauh lebih kuat dari dia. He has to know his place.
Dia harus tahu tempat. Dan kemudian dia masih menjadi orang ketiga, karena ini kan conversation, karena ini ada perbincangan antara raja dan ratu. Dia mendengarkan Ratu Esther berkata ini, "Ya raja, jika hamba mendapat kemurahan hati raja dan jika baik pada pandangan raja." Saya berhenti sampai situ dulu. Saya mau bahas kata-kata Esther ini. Saya rasa ini kata-kata yang kalimat yang sangat bijak, jemaat sekalian. Karena pertama, ini adalah dia mengembalikan kekuasaan kepada raja. Raja barusan memberikan apapun yang kamu minta akan saya berikan. The ball is in your court. Orang sini bilang ya. Tetapi kemudian Ratu Esther mengembalikan kepada raja. Jikalau hamba mendapat kemurahan hati raja dan jika baik pada pandangan raja. Seakan-akan Esther mengatakan, no, it's not in my court. It's still your decision. Raja, engkaulah masih adalah raja. Saya masih tunduk kepada raja. Ini hanya permintaan kecil. Raja tetap raja. Ini merupakan satu kalimat yang begitu bijak dari Esther. Dan kemudian Esther meminta untuk apa? Untuk nyawanya. Nah, saya rasa pada titik ini Raja dan Haman akan bingung. Kenapa? Karena yang khususnya di pikiran Raja, yang akan diminta Esther adalah mungkin kekayaan, mungkin tanah, mungkin posisi yang lain, kekuasaan. Tetapi yang diminta Esther adalah nyawa. Dari pikiran Haman, saya rasa walaupun mungkin setengah-setengah mabuk, Haman mulai berpikir, nyawa hamba? Kenapa Esther meminta nyawanya? Mulai otak itu bekerja dan kemudian dia mulai berpikir. Dan kemudian yang lebih menarik lagi, Esther menggunakan kata-kata Haman. Hamba serta bangsa hamba telah dijual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Nah, jemaat sekalian, kalau ketika Esther meminta untuk nyawanya, Haman mulai berpikir, ketika Esther menggunakan 3 kata ini, mulai Haman connect the dots. Dia mulai menyambung-nyambungkan. Karena apa? 3 kata ini adalah 3 kata yang dia pakai untuk mengeluarkan perintah untuk membunuh orang-orang Yahudi. 3 kata ini adalah 3 kata yang dipakai oleh Haman agar orang-orang Yahudi dibunuh. Mulai nih Haman berpikir, nyawa Esther dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Esther orang Yahudi. Saya bayangkan Haman mulai bingung. Haman mulai khawatir ketika ia mendengarkan 3 kata ini. Karena dia mulai berpikir implikasinya. Ini bukan cuman mengenai nyawa Esther, tetapi implikasinya terhadap kehidupannya, terhadap hidupnya. Inilah kenapa raja kemudian begitu marah. Ada beberapa alasan raja begitu marah, jemaat sekalian. Karena pertama, apapun perintah yang telah dikeluarkan dengan nama raja tidak bisa ditarik kembali. Apapun yang raja perintahkan itu tidak akan bisa ditarik kembali. Maka apakah yang akan dilakukan raja? Ketika raja tahu bahwa Haman dengan motivasi pribadinya telah menggunakan status raja, telah menggunakan kuasa raja untuk memerintahkan pembunuhan orang-orang Yahudi. Haman mulai berpikir, he will think
that I've made him into a fool. Dia akan berpikir bahwa saya telah membodohi dia, saya telah mentrik dia, saya telah menggunakan dia. Ini adalah ratu yang paling disukai, paling disenangi, paling dicintai oleh raja. Dan sekarang kita, Haman dan raja tahu bahwa dia adalah orang Yahudi. Cilaka. Tidak ada alasan, kembali lagi yang tadi, tidak ada alasan orang Yahudi waktu itu dipunahkan. Tidak ada alasan. Mereka hanyalah salah satu bangsa yang tinggal di dalam kerajaan Persia. Apakah yang akan raja lakukan? Makanya itu raja begitu marah karena dia kemudian punya dilema, apa yang saya akan lakukan? Saya tidak bisa membiarkan ratu saya untuk mati, tetapi saya tidak bisa menarik kembali perintah itu. Apa yang saya akan lakukan? Dan kemudian raja, kita lihat raja dengan panas hati keluar ke taman istana. Di teks sangat jelas jemaat sekalian. Ketika ia keluar ke taman istana, apa kata berikutnya di situ? Tetapi Haman masih tinggal untuk memohon demi nyawanya kepada Ratu Ester. Kenapa tetapi? Nah, jemaat sekalian, pada zaman itu, pada zaman kerajaan-kerajaan kuno itu adalah sebuah hal yang tidak pantas untuk seseorang yang selain raja untuk di dalam satu ruangan berdua dengan istri raja, sang ratu, atau bahkan selir-selirnya. Bahkan orang-orang khusus yang dipilih untuk mengurus selir-selir raja. Mereka adalah orang laki-laki semua yang dikastrasi. Karena tidak bisa ada laki-laki yang bersama dengan, pada waktu itu dianggap kepemilikan raja. Makanya itu di dalam teks dibilang tetapi Haman masih tinggal. Karena seharusnya ketika raja keluar, Haman harusnya keluar bersama dengan raja. Dengan mendekati Ester, dia sedang melanggar kode etik. Dan lebih dari itu, bisa diartikan dia sedang mengancam kekuasaan Raja Ahasveros. Kok bisa sampai mengancam? Kalau jemaat sekalian mengingat cerita Absalom, ketika dia mau mengambil kerajaan dari ayahnya Daud, apa yang dia lakukan ketika ayahnya lari? Daud telah menetapkan 10 selir-selir di kerajaan untuk membantu mengatur kerajaan ketika dia melarikan diri. Tetapi apa yang Absalom lakukan? Dia mendirikan tenda di tengah-tengah Israel. Dan dia tidur dengan 10 selir-selir itu. Untuk menyatakan, Daud bukanlah raja, saya adalah raja. Dengan tidur dengan selir-selir itu dia menyatakan bahwa this is my kingdom. Ini adalah kerajaanku, ini adalah kekuasaanku. Yang lari itu bukanlah raja, sayalah raja. Ini adalah pengertian yang sangat umum di masa itu jemaat sekalian. Maka dengan mendekati Ester, apalagi saya membayangkan ya, waktu raja itu masuk kembali dan di teks, mungkin di teks yang aslinya lebih terlihat, dia seakan-akan seperti jatuh ke tempat di mana Ester sedang makan. Ya waktu dulu kan mereka makannya bukan di tempat duduk ya kayak kita. Mereka ada seperti sofa, kemudian mereka berbaring di sofa itu. Nah kemudian saya bayangkan mungkin dia Haman setengah-setengah mabuk, dia mau meminta Ester, kemudian dia jatuh ke sofanya Ester. Kalau dipikir-pikir ini
bagus untuk dibikin drama. Kalau dipakai imajinasi itu, Alkitab itu banyak sekali yang elemen-elemen drama yang wah, ini kalau di sinetron atau di drama ini bagus sekali nih. Bisa jadi diulang-ulang, kayak umpamanya raja masuk kemudian deng deng deng. Kalau sinetron Indonesia sering kan kayak gitu. Nanti mukanya Haman, mukanya raja, mukanya Ester, mukanya Haman. Sinetron India juga sering kayak begitu. Nah, jemaat sekalian, karena dia setengah mabuk, dia kemudian jatuh dan menjadi sangat dekat dengan Ester secara fisik. Dan kemudian raja berkata, apakah ia juga hendak menggagahi ratu di dalam istanaku sendiri? Di sini ada banyak perdebatan, jemaat sekalian, apakah ini merupakan sesuatu yang seksual atau sesuatu yang dia mau mencelakai Ester. Tapi apapun itu, ini bisa dilihat bahwa ini adalah sesuatu yang mengancam kekuasaan raja seperti yang saya sudah bahas. Dan ketika melihat itu, wah, tambah marah lagi raja dan dia memutuskan untuk membunuh Haman. Solusi ada di depan matanya. Akhirnya saya bisa menghukum dia. Bukan karena perintahnya itu, tapi karena dia sudah mengancam kekuasaan saya. Akhirnya Haman dibunuh. Nah, jemaat sekalian, kembali lagi, ada dua pelajaran yang saya lihat yang kita mungkin secara singkat kita bisa bahas dalam teks ini ya, ketika kita sudah membahas secara lengkap cerita ini. Yang pertama sering saya rasa sering dibahas di dalam khotbah-khotbah lain, yaitu yang pertama adalah Allah yang adil membawa keadilan bagi umatnya. Tuhan selalu memakai orang-orang yang luar biasa untuk melindungi umatnya dari kejahatan. Musa yang tidak bisa bicara, Daud yang hanya seorang gembala. Tuhan memakai orang-orang yang hebat untuk melindungi umatnya. Kita telah mempelajari bagaimana Tuhan memakai orang sebagaimana mereka ada di Ester yang pasal yang kedua, terakhir kali saya khotbah. Dan di sini kita melihat Tuhan memberikan Mordekai dan Ester bukan hanya kebijaksanaan, tetapi kesabaran yang ilahi. Karena apa? Rencananya udah dari beberapa hari lalu, tapi mereka berpikir, mereka berdoa, mereka berpuasa. Dan Ester bukan hanya satu pesta kemudian dia bercerita, tapi dua pesta baru dia bercerita. Ada kesabaran yang kita lihat yang hanya datang dari Tuhan. Yang Tuhan pakai untuk mengajarkan kepada kita bahwa pada akhirnya Tuhan akan membawa keadilan. Khususnya terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Nah, jemaat sekalian, perkembangan teknologi, perkembangan zaman sekarang ini mungkin membuat kita takut, mungkin membuat kita khawatir. Mungkin kita sebagai orang tua khawatir terhadap apa yang dipercaya atau apa yang dianut oleh anak-anak kita. Apa yang dipelajari oleh mereka. Mereka terekspos terhadap ide-ide apa saja. Mungkin kita ada anggota keluarga yang yang masih belum percaya kepada Tuhan dan kita sudah berdoa dan menginjili orang itu berkali-kali. Mungkin kita melihat sekitar kita dan kita melihat negara ini tambah lama tidak masuk akal. Banyak hal yang begitu jahat. Kita melihat dunia ini ada begitu banyak perang yang masih tidak kunjung selesai. Banyak hal yang kita lihat jemaat sekalian di sekitar kita dan kita alami. Dan kalau ada satu hal yang kita bisa pelajari dari Ester adalah pada akhirnya Tuhan akan membawa keadilan. Pada akhirnya Tuhan akan
dalam kedaulatannya Tuhan akan membawa apa yang Ia inginkan untuk terjadi, untuk benar-benar terjadi. Kalau kita khawatir terhadap anak kita, kalau kita khawatir terhadap tempat di mana kita tinggal, kalau kita khawatir terhadap finansial kita, terhadap kesehatan kita, terhadap kehidupan kita, saya rasa Tuhan bisa melihat setiap dari itu dengan lebih baik lagi. Kalau Dia bisa memelihara burung yang di udara yang tidak membeli baju, tidak menenun baju, bagaimanakah Dia akan memelihara kita? Allah adalah Allah yang adil. Dan kalau kita melihat masalah, pergumulan, tidak ada solusinya, marilah kita minta untuk kebijaksanaan dan juga kesabaran. Sama seperti Esther dan Mordekai yang sabar untuk Tuhan membawa semua cerita ini sesuai dengan kehendaknya. Ini adalah pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, jemaat sekalian, ini adalah pelajaran yang saya belum pernah lihat dikotbahkan tentang teks ini ya. Yaitu tentang Haman. Ada alasannya kenapa saya membahas cerita ini dari sisi Haman, dari perspektif Haman. Siapakah Haman? Dia sudah diberikan segala-galanya di kerajaan Persia. Tetapi karena hanya satu hal, dia membawa kehancuran kepada dirinya sendiri. Kita sering membaca kitab Esther dan kita melihat, oh iya kita harus seperti Esther, kita harus lebih seperti Mordekai. Tetapi apakah kita pernah melihat bahwa diri kita sebenarnya seperti Haman? Apakah sering sebagai orang Kristen kita melihat diri kita sebagai orang yang sudah diberikan segala-galanya oleh Allah? Sudah diberikan hal yang terpenting, posisi yang terpenting, yaitu keselamatan dan posisi sebagai anaknya. Kita sudah diadopsi sebagai anak Allah. Tetapi kita membiarkan kekhawatiran, kita membiarkan ketakutan, kita membiarkan keadaan kita yang kita lihat di sekitar kita memalingkan muka kita dari Allah. Dan kita tidak puas. Ya memang saya mengikuti Allah, tetapi ada hal ini yang harus saya bereskan. Jadi ya mungkin Tuhan break dulu di situ. Saya mau melakukan hal ini. Ya mungkin agak gak nurut sedikit, tapi cincailah ya. Kan ini for myself. Supaya saya bisa tenang Tuhan. Supaya saya bisa damai. Jadi Tuhan, take a break. I'll do this myself. I'll take care of this myself. Dan bahkan ketika Haman memamerkan kekayaannya dan kehebatannya, posisinya kepada orang-orang yang terdekat dengan dia. Dia tahu secara pengetahuan bahwa dia memiliki segala-galanya ini. Bahwa dia mempunyai segala-galanya. Apakah ketika kita datang ke rumah Tuhan, ketika kita membaca Alkitab, ketika kita menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, apakah kita hanya dengan pengetahuan kita tahu, ya kita adalah anak Tuhan, kita adalah anak raja, kita adalah anak pencipta langit dan bumi. Tetapi dengan kata-kata Haman, akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat fill in the blanks. Untuk Haman ini Mordekai. Untuk kita apakah itu? Aduh ya betul saya pergi ke gereja, tetapi selama saya masih melihat titik.
Selama saya masih melihat doa saya tidak terjawab, selama saya masih melihat keadaan finansial saya tidak baik, selama saya masih melihat pekerjaan saya tidak baik, selama saya masih melihat anak saya seperti itu, seakan-akan status kita sebagai anak Allah tidak ada artinya. Harus saya menyelesaikan hal itu dulu, baru saya merasa damai. Inilah dosa yang sudah beribu-ribu tahun sejak Adam dan Hawa. Kita mau menuhankan diri kita sendiri. Kita mau membereskan semua hal sendiri. Kita tidak mau membiarkan Allah yang adil membereskannya untuk kita. Bagaimana menurut jemaat sekalian, bagaimana Tuhan sepantasnya memperlakukan kita? Gampang untuk kita melihat Raja Ahasweros, wah, keadilan sudah datang. Ahasweros menghukum Haman mati. That's justice. Tapi apakah kita melihat bahwa dan sadari bahwa semua yang kita lakukan, kita pantas untuk mati. Allah sebagai Raja yang adil, pantas untuk menghukum kita mati. Tapi inilah pelajaran kedua yang adalah kabar baik. Allah yang adil adalah Allah yang menganugerahkan pengampunan bagi umatnya. Iya, dia adil. Tapi puji Tuhan, dia bukan seperti kita manusia yang mau keadilan tanpa ada memikirkan untuk kasih karunia atau mercy, belas kasihan. Tuhan adalah Allah yang adil, yang menunjukkan keadilannya dengan mengirimkan anaknya Yesus untuk mati di tempat kita, karena kitalah yang pantas mati. Kitalah yang pantas binasa. Kitalah yang pantas untuk menerima hukuman itu. Karena apa? Kita tidak cukup untuk menjadi apple of his eye. Orang manusia ciptaan yang begitu dicintai, dikasihi oleh Tuhan. Tidak cukup. Kita mau menjadi Tuhan atas kehidupan kita sendiri. Kitalah yang pantas untuk menerima hukuman itu, tetapi pengampunannya yang dia berikan melalui karya salib Kristus membebaskan kita dari hukuman itu. Membebaskan kita dari kebinasaan, membebaskan kita dari kematian yang pasti. Maka pada pagi hari ini jemaat sekalian, mari kita mengingat bersama-sama bahwa perjalanan Kristen bukan adalah perjalanan kehidupan yang selalu naik, akan semakin lama semakin baik, akan banyak kali kita jatuh, akan banyak kali kita terdistract, fokus kita berpaling dari muka Allah ke hal-hal yang lain. Tetapi ketika itu terjadi, marilah kita kembali kepada salib Kristus. Marilah kita kembali kepada pengampunan yang sudah diberikan kepada kita. Dan kita berkata, Tuhan ampuni kami. Dan terima kasih karena Engkau mau mengampuni kami. Walaupun kami sesat, walaupun kami ingin menentang kekuasaan Allah, kami mengucap syukur bahwa Engkau rela mengampuni kami. Bukan hanya hari demi hari, tetapi detik demi detik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, mungkin firman-Mu ini adalah teguran yang keras bagi kami.
Tapi kami mengucap syukur karena kami diingatkan kembali bahwa Engkau bukan hanya Allah yang adil, tetapi Engkau adalah Allah yang panjang sabar dan memberikan kami kasih karunia dan pengampunan yang kami butuhkan. Ya Tuhan, ampuni kami setiap kali kami berpaling daripadamu. Ampuni kami setiap kali kami membiarkan hal-hal di dalam kehidupan kami menjadi mengganggu pandangan kami. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan agar firman-Mu ini Tuhan bukan hanya boleh kami dengar pada hari Minggu ini Tuhan, tetapi boleh menjadi sesuatu yang kami ingat setiap pagi kami bangun dari tidur kami. Bahwa satu hari lagi kami boleh hidup, berarti satu hari lagi Tuhan telah menyediakan kasih karunia dan pengampunan bagi kami. Satu hari kami boleh hidup, berarti satu hari lagi Tuhan ingin bekerja melalui kami untuk kemuliaan-Mu. Ingatkanlah kami hari demi hari, jam demi jam, detik demi detik Tuhan. Agar kami boleh hidup dengan bebas dalam kasih pengampunan-Mu ini Tuhan. Dan kami boleh memuliakan-Mu sesuai dengan kehendak-Mu.